Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ibu Nurul Adriani di Skakes TV dengan program vaksin. Hari ini kita akan membahas tentang sopan dan santun. Apakah sopan santun itu penting? Gitu. Tentunya akan kita bahas secara singkat, padat, dan jelas. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerti makna atau arti dari sopan santun dan kalian mengerti seberapa pentingnya sopan santun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sekarang kita ke materinya. Apakah sopan santun itu memang penting? Nah, kita akan bahas. Jadi menurut kalian seperti apa? Sopan dan santun itu apakah penting atau tidak? Gitu ya. Nah, jadi apa yang perlu kalian ketahui tentang sopan santun? Jadi dengan sopan santun kita ada 3 hal yang perlu kalian ketahui, mudah-mudahan bisa menjadikan hidup kita lebih baik lagi. Yang pertama, nama baik kalian. Jadi caranya ketika kita berurusan dengan orang lain, kita bisa meninggalkan kesan yang baik atau yang buruk. Gitu. Jadi kalau kalian tidak sopan, tidak melakukan hal yang sopan, artinya kalian akan meninggalkan kesan yang tidak baik. Tetapi sebaliknya, ketika kalian melakukan kesan yang baik, yang sopan, yang santun gitu ya, jadi kalian meninggalkan kesan yang baik gitu. Jadi gimana cara kita memperlakukan seseorang gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan seseorang juga memperlakukan kita dengan baik gitu ya. Yang kedua, pergaulan. Jadi prinsipnya ini jelas berlaku dalam berteman. Jadi nggak usah jauh-jauh, kalian juga pasti senang diperlakukan dengan teman kalian dengan cara yang baik. Begitupun sebaliknya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, cara orang memperlakukan kalian. Jadi kalau kalian sopan, orang yang selalu kasar pun gitu terhadap kita bisa jadi akhirnya akan ikut atau terpengaruh menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian memperlakukan dengan kasar, bisa jadi orang bisa lebih kasar lagi terhadap kita. Nah, jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Gimana caranya kalian memperlakukan seseorang dengan harapan, mudah-mudahan saja orang tersebut bisa berbalik memperlakukan kita dengan sopan. Namun yang perlu kalian ketahui, ketika seseorang tidak membalas dengan kebaikan pula, ya kita tetap harus baik gitu ya. Intinya dari diri kita sendiri, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi intinya kita setiap hari kan biasanya tuh berkomunikasi, berurusan dengan orang gitu ya. Jadi gimana cara kita menghadapi orang bisa mempengaruhi cara mereka menilai kita gitu. Jadi singkatnya sopan dan santun itu penting ya. Gimana caranya seseorang menilai kita dan sebaliknya kita juga bisa menilai seseorang dengan karakternya dia. Apakah mereka termasuk orang yang sopan dan santun gitu. Di kehidupan sehari kita mungkin di beberapa dari kalian nggak menutup kemungkinan ketika orang lain nggak sopan, pasti kalian kesal, pasti kalian membicarakan hal itu gitu ya. Maka dari itu sopan santun sangat penting, apalagi kalian nanti misalnya masuk di dunia kerja atau kalian bertamu ke rumah teman kalian, apalagi terhadap guru-guru kalian di sekolah. Jadi gimana cara memperbaiki sikap ya? Di sini kita akan bahas cara memperbaiki sikap kita gitu. Jadi yang pertama kita harus periksalah tata krama kita selama ini. Jadi gimana tata krama kita? Kita renungkan. Apakah kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan gitu? Seberapa kali kita ngomong tolong ke orang lain, ngomong terima kasih, ngomong permisi gitu ya. Jadi waktu lagi ngobrol dengan orang, apakah kalian suka teralihkan? Atau mungkin misalnya kalian orang ngobrol tapi kalian sibuk main HP gitu. Apakah saya sopan ke orang tua dan kakak adik gitu, atau suka seenaknya hanya karena mereka itu keluarga saja gitu. Jadi bukan karena keluarga, biasanya kita kalau sama keluarga mungkin lebih santai gitu ya. Nah, artinya apa di sini? Kita siapapun mereka, mau keluarga dekat kita, mau teman terdekat kita, mau apapun orang di sekitar kita, kita harus mempunyai tata krama atau sopan santun. Setidaknya pinjam pulpen pun misalnya di kelas ya harusnya izin
gitu ya. Apalagi misalnya lewat di sebelah guru, lewat di tengah orang tua yang sedang berbincang gitu kan, artinya harus permisi gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa praktekin di rumah, belajar pelan-pelan gitu. Mungkin ngerasa, oh saya termasuk orang yang kurang sopan santun gitu. Nah itu harus kalian perhatikan lagi, diperbaiki pelan-pelan. Jadi misalnya nih, ada tujuan-tujuan yang harus kalian tetapkan. Jadi bisa jadi contohnya seperti ini. Kalian tulis 3 hal yang bisa kalian perbaiki dalam diri kalian. Contohnya kayak di sini ada David yang berumur 15 tahun bilang kalau dia perlu jadi pendengar yang baik daripada jadi orang yang pintar ngomong gitu. Mungkin ketika dia berbicara atau ketika orang berbicara kepada dia kurang fokus, kurang mendengarkan atau kurang ketika orang berbicara dia sibuk fokusnya ke lain gitu. Jadi dia pingin di kemudian hari dia bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Kemudian ada Sinta, 19 tahun, mengatakan dia perlu berupaya untuk tidak bermain HP sewaktu sedang bersama keluarga atau teman. Artinya di sini Sinta lebih sering bermain HP ketika berkumpul bersama keluarga atau bersama teman gitu. Fokusnya ke HP gitu. Jadi dia merubah hal itu. Mungkin di antara kalian juga ada yang seperti itu, bisa mencoba untuk merubah hal tersebut gitu ya. Kemudian ada Mirza, 17 tahun, bilang kalau dia perlu berupaya untuk tidak menyela orang yang sedang berbicara. Mungkin kebiasaan si Mirza ini selalu menyela seseorang berbicara. Nah, itu dia mau menguranginya atau berupaya untuk tidak melakukannya. Kemudian ada Amel yang memutuskan untuk memperbaiki sikapnya terhadap para lansia. Mungkin biasanya saya sapa mereka lalu cari alasan untuk bisa langsung pergi ke teman-teman sebayanya. Mungkin ada neneknya di rumah gitu ya. Jadi dia lebih senang bermain dengan teman-temannya daripada memperhatikan orang yang lebih tua di rumahnya gitu. Jadi fokusnya dia hanya ke teman-teman dan teman pergi main gitu. Sedangkan orang di rumah ada neneknya yang tidak dia perhatikan. Padahal mungkin neneknya butuh teman, butuh seseorang yang diajak cerita gitu ya. Dan kemudian kalian periksa kemajuan kalian. Jadi selama sebulan kalian perhatikan cara kalian berbicara, cara kalian bertingkah laku, terutama dalam segi yang ingin kalian perbaiki. Jadi mungkin di akhir bulan kalian bisa renungkan dengan sikap sopan, bagaimana yang bisa membuat kalian menjadi lebih baik lagi gitu ya. Apa nih yang harus saya bisa perbaiki gitu. Tetapkan lagi tujuan baru. Jadi setiap bulan atau setiap harinya kalian belajar untuk mengetahui kurangnya sopan santun kalian di mana gitu. Karena pasti ini akan selalu kalian gunakan dimanapun kalian berada. Mau di dunia kerja, di dunia pertemanan, di lingkungan kalian dimanapun kalian berada, pasti seseorang menilai diri kita itu dengan tingkah laku kita, dengan tata krama kita, dengan sopan santun kita gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Bagi kalian mungkin yang punya sedikit cerita tentang seberapa tingkat kesopanan kalian, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Jadi kalian mengevaluasi diri kalian sendiri. Mungkin dari kalian menulis di kolom komentar, kalian bisa mengetahui bagian mana yang harus kalian perbaiki lagi gitu ya. Oke, mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan kalian belajar dari sekarang untuk menuliskan apa saja ceritakan gitu ya. Maksudnya ceritakan tentang seberapa sopannya kalian gitu. Seberapa tidak sopannya kalian. Kalian tulis saja di kolom komentar. Kemudian mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk merubah diri kalian menjadi lebih baik lagi dan lebih sopan lagi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan tidak bosan-bosannya setiap hari melakukan perbaikan diri untuk kehidupan kita bermasyarakat di kemudian hari gitu ya.
Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton vaksin di Skakes TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.